Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di waktu yang lebih baik, lebih mengasihkan, karena yang kemarin kelihatannya terburu-buru ya. Terburu-buru dan kesiapan masih kurang kemarin. Jadi alangkah baiknya kalau kita perkenalan ya. Perkenalan, syukur bisa perkenalan semua. Ada 20-an ya. 19 atau 20 anak yang bergabung. Jadi diharapkan nanti perkenalan sebentar saja. Sebutkan nama, asalnya dari mana. Ini sebagai absensi kalian karena ini live. Live dan terekam. Jadi di save, nanti kalian bisa menonton ulang. Misalkan ada pelajaran yang kurang dimengerti, nanti videonya bisa dilihat di YouTube ya. Baik anak-anakku, kemarin sudah perkenalan ya saya itu. Karena kemarin masih belum hadir semua, jadi saya akan menampilkan kurikulum PT yang kemarin ya. Kurikulum PT yang kemarin. Apa perlu diulang yang kemarin? Enggak. Pertemuan yang kemarin perlu diulang atau tidak? Atau langsung masuk ke bab 2? Jadi saya ingin menampilkan kurikulum PT saja. Oke, bentar ya. Baik. Oke. Kelihatan anak-anakku? Oke. Bapak sambil kerja Pak ya. Oke, Izin nggak matikan apa-apa. kamera Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Budiono Santoso, SEME. Jadi S1 saya Universitas Gadjayana Malang, seperti kalian. Kemudian S2 Universitas Islam Negeri Maliki Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Yang S3-nya Universitas Islam Negeri Maliki Malang, juga jurusan Ekonomi Syariah. Bapak di sini sebagai pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Entrepreneurship Agung Al-Mubarak. Dan juga di sini terdapat UMKM, diantaranya adalah Dapur Amam. Yang kedua, restoran makanan khas Madura, nasi campur. Dan yang ketiga, kos syariah, kos Amam, asrama mahasiswa Agung Al-Mubarak, Malang. Dan yang ketiga, Bapak ini juga sebagai pengusaha rumput, petani rumput ya, petani dan pedagang rumput di Selangor, Malaysia. Jadi Bapak itu setiap 3 bulan sekali pergi ke Malaysia. Kemudian biasanya kalau pas ada kelas online seperti ini, Bapak itu waktunya itu
ditempatkan pas pada waktu Bapak itu ada di tempat lokasi proyek. Jadi tapi pakai HP. Online-nya tidak bisa pakai laptop ya. Online-nya kalau di lapangan itu pakai HP. Kenapa itu semua Bapak sampaikan, Bapak perlihatkan? Karena memang dunia beserta isi-isinya seharusnya berada di tangan orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalian tidak boleh mundur satu langkah pun untuk dapat menggenggam dunia. Jadi harus dunia itu ada di genggaman. Ya. Islam itu berjaya kalau juga ekonominya berjaya. Jadi mustahil peradaban ekonomi akan berjaya kalau orang Islamnya pada tidur semua. Ya. Ya. Jadi harus ada yang jadi pengusaha, ya. Harus ada yang tetap menjadi seorang tokoh ulama, ya. Harus ada sebagai pemimpin di daerah, DPR, MPR, menteri, bahkan presiden, ya. Namun fenomena yang ada, kebanyakan yang melakukan korupsi ternyata kebanyakan orang Islam, ya. Ya, nggak apa-apa. Itu sebagai koreksi bagi diri kita. Jangan sampai diri kita nantinya mencontoh dari hal-hal yang kurang baik, ya. Dari hal-hal yang melanggar syariatnya Allah. Paham nggih? Jadi jangan pernah ada kata putus asa. Orang Islam ternyata orang korup, tukang korupsi. Nah. Padahal yang tukang korupsi itu tokoh-tokoh agamanya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa tokoh-tokoh agamanya melakukan itu semua? Ya, makanya mulai dari sekarang luruskan niat kita. Ya. Kita belajar bukan untuk menggurui orang lain. Ya. Kita belajar bukan untuk dilihat orang lain sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang pintar. Ya. Kita belajar untuk diri kita sendiri, keluarga kita agar selamat dari panasnya api neraka. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kita harus bisa menjaga diri kita terlebih dahulu, baru keluarga kita, baru masyarakat kita. Baik, kita akan masuk ke bab 2. Maaf ya, salah mencet. Kesalahan mencet ya, maaf. Kita akan masuk. Maaf ya, salah mencet tadi. Mau mengeluarkan PPT kok malah mencet keluar. Ya. Baik. Kita akan masuk pada bab yang kedua. Baik, kita masuk pada bab kedua, yaitu Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin yaitu Islam hadir bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Artinya, kehadiran Islam membawa kasih sayang bagi sesama. Keadilan harus ditegakkan dan kedamaian bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, ada alam semesta, ya. Dan juga kita ini harus menyampaikan kasih sayang bukan hanya untuk sesama muslim saja. Non-muslim pun harus kita sayangi. Nggak boleh kita menyakiti non-muslim yang dinamakan kafir. Apa non-muslim itu? Non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita disebut dengan kafir. Ada yang tahu? Kafir apa? Ada yang tahu? Non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, hidup berdampingan damai bersama kita, disebut dengan kafir. Kafir apa? Ada yang tahu? Ini udah mahasiswa loh, ya. Udah semester berapa ini? Semester 1. Semester berapa? Halo? Kok gak ada suaranya ini? Semester 1, Pak. Semester 1. Ayo, gak apa-apa, aktif. Gak apa-apa. Kita jangan sampai Islam KTP ya. Kita harus tahu walaupun hanya 1 semester, kita harus setidaknya tahu apa inti dari Islam itu ya. Jangan sampai Islam yang negatif, Islam yang radikal itu disandangkan kepada kita. Kita ini rahmatan lil alamin. Orang kafir, non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita disebut kafir. Repot ini. Kafir harbi. Kafir harbi itu Israel ya, yang memerangi. Kafir dini, Pak. Kafir dini. Kafir sini, Pak. Ya, betul, kafir dini. Masih lihat HP. Enggak apa-apa. Kita itu kan belajar Islam. Islam itu salamah ya. Salamah itu sejahtera. Salam itu menyelamatkan. Harusnya seperti itu Islam ya. Islam itu pasrah, patuh dan taat pada syariat-syariat yang ada. Itu Islam ya. Maksa kita sampai umur berapa sekarang nih? Umur 18 ya, 19. Ada yang 20 ya. Masa nggak tahu apa itu Islam? Ya, jangan sampai kita beribadah juga nanti asal-asalan ya. Intinya Islam itu rahmatan lil alamin ya. Rahmat itu ya cinta. Rahmat itu ya kasih sayang ya. Rahmat itu ya support, kekuatan yang harus kita tampilkan ya. Karena Islam itu kasih sayang ya, memang Islam. Islam itu ya adil ya, nggak mendolimi. Islam itu enggak ya. Islam itu damai, nggak suka perang, nggak suka Islam ya, kecuali memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Itu jihad ya, jihad yang terbesar tatkala kita memerangi hawa nafsu diri kita sendiri ya. Cocok? Deal ya. Jadi yang kita perangi itu diri kita sebetulnya. Bukan dia, enggak. Tapi diri kita. Jadi pernah anak-anakku, adik-adikku, Rasul itu pernah datang dari perang yang besar, namanya Perang Badar. Ya. Perang Badar itu perbandingannya 1:3 ya. Perbandingannya itu 300 banding 1000 pasukannya itu.
Setelah Rasul itu pulang dari perang Badar itu, kemudian Rasul itu menyampaikan kepada para sahabat, katanya Rasul, kita ini baru kembali dari perang yang kecil, baru kembali dari perang yang asghar, perang yang kecil, jihadul asghar, ila jihadul akbar. Kita itu akan menuju pada jihad yang besar. Kaget para sahabat itu. Para sahabat kaget. Loh, apakah nantinya ada perang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasul? Ada. Apa yaitu? Jihadul nafsi atau jihadul qalbi. Jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya. Mustahil kalau kita menang pada hawa nafsu diri kita sendiri, mustahil kita akan mencuri, ya. Mustahil kita akan berbohong, ya. Mustahil kita akan korupsi, ya. Mustahil kita akan bermaksiat, mustahil. Makanya Islam itu agama yang damai, agama yang selamat dan menyelamatkan, ya. Baik, kita lanjut. Mbak Vina, bisa bacakan ayat Al-Quran surat Anbiya 107 itu? Ayo Mbak Vina. Pakai HP ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, Mas Setia. Mas Setia Adi Pratama. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Astagfirullahaladzim. Mas Aris. Mas Aris. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, Mas Muhammad. Muhammad siapa nih? Muhammad J. Muhammad Jan. Ayo, Muhammad Oh ya, Jan. Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Oke. Berarti bisa ngaji semua ya. Jangan malu-maluin Islam ya. Oh, ini tampil baru Mas Sigit. Ayo dibaca itu. Ayo dibaca itu. Surat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Berarti rata-rata bisa membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi umatnya juga seperti itu. Ayat ini turun untuk Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya untuk kita semua. Ya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi ini adalah khairu ummah, umat terbaik. Ya. Kita ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah khairu ummah, umat terbaik. Ya. Kuntum khairu ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ya. Kalian ini adalah umat terbaik. Umat yang dilahirkan untuk menjadi wasilah kebaikan.
untuk menjadi wasilah turunnya rahmat. Syaratnya apa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ya, harus mengajak, mensupport dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Harus mengerem, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, semuanya itu wa tu'minu billah, dilandasi atas keimanan kepada Allah. Ya, jadi kita tatkala mengerjakan kebaikan, yakinlah dalam hati kita bahwa kebaikan itu karena diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, tatkala kita menghindar dari kemaksiatan, yakinlah dalam hati kita itu bahwa kita bisa menghindar dari kemaksiatan itu karena diberi kekuatan oleh Allah. Ya, paham ya? Itulah namanya iman. Ya, baik. Lanjut. Yang kedua, subbab yang kedua yaitu prinsip Islam sebagai rahmat. Ya, jadi ada 4 prinsip sebagai rahmat itu. Ada beberapa prinsip utama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang pertama, misinya tauhid. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budah illallah, tidak ada yang patut kita abdi kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah. Ya, itulah tauhid. Ya. Yang kedua yaitu adil, yaitu keadilan. Allah memerintahkan berlaku adil dalam segala urusan. Karena keadilan adalah dasar dari kemakmuran. Mas siapa ini? Mas Rustos. Apa ini? Rustos. Siapa ini? Ayo dibaca. Mas Rustos, An-Nahl 90. Mas Rustos. Arnisa. Siapa yang bisa? Mbak Ayu, Mbak Dewi, Mas Irfan, Jeffrey, Muhammad Dofar, Muhammad Januar sudah, Mustafa, Sawindi, Tiffany, Vera. Siapa di antara mereka yang bisa langsung buka open mic-nya ya. Ngaji, belajar ngaji ya. Biar kita mendapatkan rahmat dari Allah ya. Karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya ya. Ayo siapa mulai tadi yang disebutkan? Mas siapa? Mbak siapa? Monggo dipersilakan untuk mengaji. Loh, kok nggak ada? Tidur berarti yang lain ini ya. Ini Pak, saya Pak. Oh, nggih, monggo. Mas Rustos. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Oke, siapa? Shadaqallahul azim. Yang lain? Yang iya, silakan. Silakan. Yang lain? Nggak ada? Ya Pak, saya Pak. Ya, Saya, silakan baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bi al-adli wa al-ihsani wa ita'i dzil al-qurba
Oh, gitu. Sadaqallahul adzim. Belum pernah mengaji, belum pernah tahu macam-macamnya tulisan Al-Qur'an ya. Iya Pak, belum Jadi, sekali Pak. misalkan bacaan bi al-adli itu bil adli ya. Bil adli ya. Wa al-ihsan tadi itu wal ihsani ya. Terus zil kurba ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ya. Oke. Ketahuan ini kalau Al-Qur'annya cuma satu dan jarang dibaca ya. Nggak apa-apa, kita kan berlatih untuk jadi Islam. Islam itu kan jujur, mustaqim ya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, menyuruh Kanjeng Nabi, menyuruh umatnya untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kaum kerabat terdekat. Jadi kalau memberi itu nggak usah jauh-jauh ke Palestina ya, nggak usah jauh-jauh ke Gaza ya. Sangat miris tatkala kita membantu jauh-jauh, ternyata tetangga kita mati kelaparan ya. Mati karena tidak berperang, mati berperang dengan rasa laparnya. Banyak sekarang mirisnya, orang mencuri kemudian lari setelah ketangkep, dipukuli, ditanya kenapa kamu mencuri, karena saya lapar ya. Saya lapar. Setelah diantarkan ke RT RW-nya, sangat miris sekali, rumahnya itu di tengah hutan, nggak punya rumah, cuma gubuknya. Makanya kita itu kadang semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya. Itulah rahmatan lil alamin ya. Diutamakan yang terdekat terlebih dahulu, nggak usah jauh-jauh ya. Ini sampai jam berapa ini Mas? Sampai jam 6. Sampai jam berapa? Sampai jam 8. 1 jam saja ya. Terus yang ketiga, rahmatan lil alamin itu ditandai dengan toleransi ya. Islam itu menghormati perbedaan keyakinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu kalau antar sesama umat beragama. Untuk agama Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk sesama Islam, namun beda madhab, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Ahmad, ada madhab Maliki ya. Itu katakan lana a'maluna lakum a'malukum ya. Inilah amalku, amalmu, amalmu ya. Yang penting kita satu, tauhidnya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Yang sholatnya 5 waktu sehari semalam ya. Jangan sholatnya cuma satu waktu, subuh tok misalkan ya, atau maghrib tok, atau 1 minggu sekali Jumatan tok ya, atau 1 tahun sekali Idul Fitri tok ya. Yang keempat yaitu perdamaian, damai. Kita itu cinta damai ya. Muslim sejati adalah orang yang membawa rasa aman. Hal ini sesuai dengan
sabda Rasulullah Muhammad. Siapa yang mau membaca hadis Nabi? Ayo. Mbak Vina mau baca hadis Nabi? Baik, Pak. Oke, monggo. Ilmu muslimu masyalimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Oke. Anu ya, lebih sering mengaji ya. Ya. Ada yang lain yang mau mencoba baca hadis Nabi? Ayo berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ayo monggo Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Oke. Yang lain yang nggak pernah speak up, ayo speak up ya. Baik, biar cepat. Al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Ya. Jadi seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Ya. Itulah Islam, ya. Mudah ya Islam itu. Cuma kita tidak pernah mempraktekannya. Jadi kalau sudah jarang mempraktekkan, akhirnya berat, ya. Makanya dikit demi sedikit harus kita kerjakan, ya. Makanya tatkala kita disuruh sama guru-guru kita untuk belajar mengaji, ya mengaji walaupun hanya satu ayat, ya. Mengaji saja. Kalau tidak, akhirnya kalau tatkala tadarusan akhirnya lulak-lulu ya gitu ya. Terus yang menjadi landasan dalam Islam selain Al-Qur'an dan hadis itu adalah ijma' dan qiyas ya. Ini berkaitan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ijma' ulama ini sepakat bahwa tujuan syariat Islam, maqasidus syariah adalah menghadirkan rahmat bagi manusia dengan menjaga 5 prinsip pokok. Ya, 5 prinsip pokok. Yang pertama, hifduddin, ya. Hifduddin, jadi menjaga agama, ya. Jaga agama ini ya. Jangan sampai kita menodai agama, ya. Agamanya Islam, ya. Orangnya Yahudi, ya. Agamanya Islam, perangainya Nasrani. Tak boleh ya. Terus hifdun nafas, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa kita kotor dari nafsu amarah kita, dari nafsu kebencian, hasad, dengki dan penyakit-penyakit hati lainnya. Terus menjaga hifdzul akal, menjaga akal kita. Ini juga bisa dari keilmuan kita ya. Jadi dari sudut pandang kita. Beda loh orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu dalam memandang suatu permasalahan ya. Beda jauh ya. Ada yang lagi viral sekarang ya. Ada seorang yai lagi bertengkar dengan tetangganya. Apa nyampe di sana? Nyampe di Mojokerto? Nyampe di Sampit? Nyampe, Pak. Oh, nyampe ya. Itu yai ya. Masa ada yai seperti itu ya. Jangan sampai menodai agama dengan memframing seperti itu, nggak boleh ya. Kita membuka aib saudara tidak boleh ya. Apalagi kita
memperdalam ilmu tasawuf dan kesufian ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita diam saja. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita patut wajib mendoakannya ya. Gak usah dibalas ya. Masa Kanjeng Nabi tatkala dilempar kotorannya onta terus Kanjeng Nabi membalasnya? Tidak ya. Masa Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi dipukuli, dihajar rame-rame di kota Taif, kemudian Kanjeng Nabi membalasnya? Tidak ya. Kanjeng Nabi diludahi ya, setiap subuh diludahi, apakah Kanjeng Nabi membalasnya? Tidak ya. Itulah Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita dan kehidupan kita. Kemudian menjaga keturunan, hifdzun nasl ya. Jangan sampai kita itu takrobuz zina. Jangan sampai kita mendekati perzinahan ya. Banyak sekarang yang niru-niru Siti Maryam ya. Siti Maryam nggak punya suami tapi mempunyai anak. Beda ya. Kalau Siti Maryam itu mukjizat kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang bukan mukjizat ya. Laknat yang datangnya. Moro-moro punya anak ya. Mana suaminya? Gak tahu yang mana. Oh repot ya. Kita doakan kalau kita melihat kemungkaran seperti itu, kita tidak boleh membenci orangnya. Sekali lagi, kita tidak boleh membenci orang yang melakukan kemaksiatan ya. Yang melakukan kesalahan, tidak boleh membenci. Yang kita benci adalah kelakuannya. Orangnya jangan. Kita wajib harus mendoakannya. Paham ya? Itulah Islam rahmatan lil alamin ya. Ada orang berkelakuan bejat. Tidak ada orang seperti bejatnya sahabat Nabi yang namanya Umar ya. Gak ada. Ada saudagar lewat dirampok sama Umar ya. Ada perempuan cantik lewat, wah ini istriku katanya Umar ya. Ada yang melawan dibunuh sama Umar ya. Namun kalau Allah sudah membalikkan hatinya menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, doakan dia. Jangan sampai kita malah melaknatnya. Kurang ajar, mati kau. Nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada teman kita, saudara kita melanggar syariat, kita doakan. Wajib kita mendoakannya. Kita tidak boleh membenci orangnya. Namun yang kita benci adalah kelakuannya. Yang terakhir yaitu hifdzul mal. Hifdzul mal yaitu menjaga harta kita. Jangan sampai harta kita tercampur dengan harta-harta yang haram. Misalkan harta dari penghasilan ribawi, dari hasil perjudian, judi online ya. Jangan sampai adik-adikku, anak-anakku ikut judol ya, judi online. Ada yang pernah ikut? Kalau kalah haram ya. Kalau menang bagi-bagi. Ya, guyon ya, bercanda ya. Jadi syariat Islam itu bukan untuk memberatkan, melainkan syariat Islam itu untuk menghadirkan kemaslahatan, kata Imam Al-Ghazali. Baik, lanjut ya. Sekarang masuk ke kias ya. Kias dalam prinsip rahmatan lil alamin. Jadi Al-Qur'an itu mengharamkan khamar contohnya ya. Karena khamar itu merusak akal sehat kita.
narkoba, ya, narkoba modern ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam nas, dalam hadis, tidak ada. Namanya sudah keren ya. Apa namanya? Sabu, sabu-sabunya, pil kuplu, apalagi ganja, ya, nggak ada. Di zamannya Nabi, ganja, sabu-sabu, nggak ada sebutan seperti itu. Namun, tetapi tetap dihukumi haram. Sabu-sabu, pil kuplu, apalagi pil kuplu, ganja, karena dikiaskan, karena ilatnya sama-sama merusak akal, ya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu fleksibel dan relevan sepanjang zaman, selalu datang dan hadir dan menghadirkan datangnya rahmat bagi seluruh alam. Lanjut, nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Di era globalisasi, dunia menghadapi tantangan berupa konflik, radikalisme, ketidakadilan, dan degradasi moral, hancurnya moral, rusaknya moral. Konsep rahmatan lil alamin hadir sebagai solusi dengan menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, keadilan, dan perdamaian. Islam yang moderat, yang tengah-tengah, atau bahasa Arabnya wasotiyah, adalah wujud nyata dari Islam rahmatan lil alamin. Wasotiyah ini tengah-tengah, ya. Jadi di tengah-tengah, yakni sikap seimbang, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan radikalnya, ekstrim kiri liberalnya. Dengan sikap ini, mahasiswa, adik-adik, khususnya anak-anakku, semuanya dapat menjadi agen perdamaian dan teladan dalam akhlakul karimah, ya. Jadi kalian dalam belajar agama Islam, niatnya harus lurus, bukan untuk menggurui, sok pinter, kemudian menunjuk-nunjuk orang lain, ya. Jadi Islam yang kita pelajari ini ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri, keluarga kita, baru masyarakat sekitar kita. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis. Ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya, Pak. Bentar. Ya, Mbak. Saya, Pak, izin Iya. bertanya. Mbak Vera, silakan. Oke, Pak. Bagaimana peran generasi muda Muslim dalam menyebarkan nilai rahmatan lil alamin lewat media sosial agar tidak disalahpahami oleh orang luar? Gimana, Pak? Bagaimana seorang pemuda Muslim Oke. Dalam menyebarkan nilai rahmatan lil alamin. Dalam menyebarkan, Oke. oke, menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Salah satu contohnya apa tadi nilai-nilai rahmatan lil alamin itu? Mbak Vera? Salah satu contohnya apa tadi? Bertanya tadi sudah saya tidak paham, Pak, makanya bertanya.
Salah satu contohnya apa? Ada yang tahu? Salah satu contohnya tadi apa? Nilai-nilai rahmatan lil alamin apa? Salah satu contohnya? Loh. Toleransi, Pak. Toleransi. Toleransi. Yang atas lagi? Keadilan. Keadilan. Apalagi? Perdamaian. Perdamaian. Apalagi? Yang utama. Tauhid, Pak. Tauhid. Terus lagi? Rahmat bagi alam, Pak. Iya. Rahmat itu, maknanya rahmat itu apa? Rahmat itu apa maknanya tadi? Rahmat, kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Jadi kalau kita ingin menyebarkan nilai-nilai tentang rahmatan lil alamin ke seluruh dunia, ya, ke seluruh alam melalui medsos, ya, apa yang harus kita sampaikan? Yang harus kita sampaikan adalah kasih sayang. Ya. Jadi tak kala ada fenomena yang lagi viral dan itu di dalamnya satu dengan yang lain menjelekkan, apa yang harus kita lakukan dengan melalui medsos itu? Sampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, yang antara muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan, ya, satu menguatkan, bukan satu melemahkan, ya, bukan buka-bukaan aib di media. Sampaikan dengan cinta tanpa ada tendensi apapun, keinginan ingin viral, ingin dikatakan orangnya pintar, tidak, ya. Sampaikan apa adanya sesuai dengan pengetahuan kita. Ingat, dilandasi tadi dengan keimanan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, ya. Enggak boleh karena siapa-siapa, enggak boleh karena ingin A, ingin B, tidak ada. Karena itu dari lubuk hati kita. Hati kita tergantung dari isinya, ya. Isinya tergantung dari sambungannya. Itulah keimanan kita, ya. Jadi kita mengharap hanya satu saja, yaitu mengharap rahmat dari Allah. Kebaikan yang kita sampaikan itu karena ada kekuatan dari Allah. Kita juga terbebas, terhindar dari kemaksiatan juga karena mendapatkan kekuatan dari Allah, ya. Sampaikan kebaikan, landasi dengan iman, yaitu kasih dan sayang. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke soal latihan di bab 2. Gitu ya, Mbak Vera? Oke, Pak. Terima kasih. Cinta, Mbak Vera, cinta. Ya. Karena Allah kita itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang, yang mempunyai cinta kasihnya. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini, dalam bermedsos, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita harus mempraktekkan atau membuktikan bahwa kelakuan kita sehari-hari yaitu karena kita mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jangan sampai kita ngakunya Tuhan kita adalah Allah, namun kenyataannya perbuatan kita menghamba kepada setan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Contohnya apa? Menebar fitnah, menebar gosip, menebar permusuhan, ya, menebar perpecahan, pertengkaran. Itu
itu siapa Tuhannya itu? Yang diikuti itu loh. Yang ditaati itu loh. Bukan Allah. Kalau Allah itu pasti Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia telah mempertuhankan hawa nafsu setan. Baik, kalau tidak ada, ini waktunya kurang 10 menit ya. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda ya, bukan pilihan janda ya, bukan ya. Biar nggak ngantuk. Nomor 1. B, Pak, B. Nomor 1, ayat yang menyatakan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah Al-Anbiya 107, Pak. Al-Anbiya ayat 107. B. Oke. Yang kedua, prinsip utama rahmatan lil alamin yang menekankan kasih dan sayang universal adalah Pak, toleransi, Pak. Toleransi. Toleransi. Ada yang lain? Ada yang lain? D. Perdamaian. Keadilan, D. Pak. Perdamaian, Pak. Ayo yang mana? Pak, Ayo yang mana? Keadilan, Pak. Hah? D. Perdamaian. Apa? Pak. Hah? Apa? Ada yang tahu? Masa barusan di apa? Barusan Mungkin, Pak. dipelajari. Hah? Prinsip utama rahmatan lil alamin yang menekankan kasih dan sayang universal adalah ABC. Tauhid. Hah? Tauhid. Keadilan, Pak. Keadilan. Toleransi juga. Hah? Toleransi. Kasih sayang. Toleransi. Keadilan, Pak. Keadilan. Keadilan. Yang mana ini yang benar nih? Dia tuh ini Pak, masuk juga Pak, toleransi masuk, keadilan itu masuk juga Pak. Masuk semua. Iya. Yaitu perdamaian ya. Jangan sampai ada peperangannya yang sampai sekarang belum selesai ya. Berarti rahmatan lil alaminnya masih belum, tapi kita berusaha minimal dengan doa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati. Kalau kita tidak mampu merubahnya dengan tangan kita, kekuasaan kita, fabilisa nihi, dengan lisan kita menasihati lewat medsos ya, lewat langsung sebagai ulama, ceramah, tabligh kemana, silahkan. Fa illam yastati. Kita nggak punya kekuatan, kita tidak punya kefasihan dalam menyampaikan, fabikol bihi, dengan hati kita ingkar terhadap kemungkaran itu, namun kita tetap mendoakannya. Ingat, zalika at'aful iman ya, selemah-lemahnya iman, yaitu mendoakan dalam hati. Berarti kita itu seharusnya sebagai mukmin itu harus kuat ya, punya pangkat jabatan, punya harta ya, punya ilmu, punya kecerdasan. Harusnya itu. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu, kuat hartanya, kuat akalnya, kuat kekuasaannya itu khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah ya. Makanya jadilah kalian calon-calon mukmin, mukminat, mukminin, mukminat yang kuat ya. Amin. Enggak ada yang amin. Amin. Baik, yang ketiga. A, Pak. Surat An-Nahl ayat 10 berisi tentang perintah Apa? Berlaku adil, berbuat kebajikan. Oke.
Ada yang hafal tadi? Ada yang Pak. hafal. Ada yang hafal tadi? Ya, nggak ada. Nggak ada yang hafal. Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa yang hafal? Yang hafal? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut nomor 4. Oke. Nomor 4. Siapa yang bisa? Islam moderat atau wasatiyah yaitu berarti apa? Wasatiyah. C, Pak. C, Pak, C. Wasatiyah. Apa? C, Pak. C, Yang yaitu seimbang. C, yaitu keseimbangan. Ya, baik. Yang nomor 5. Menurut ijma ulama, tujuan syariat Islam adalah menjaga C, Pak. C. C. A. A. Yang mana yang benar? A, Pak. A, Pak. Hifduddin, Agama. hifdul C. nafas, hifdul akal, Ya. hifdul mal, ya. Keturunan dan Ya. Hifdul nazal, ya, keturunan. Oke. A, ya. Ya. Baik. Yang terakhir di screenshot ya. Udah tampak? Di screenshot ya. Ya, Pak. Atau ditulis. sudah, Pak. Oke, yang pertama jelaskan makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 prinsip utama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, bagaimana ijma ulama mendukung konsep Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, berikan contoh kias, ya seperti tadi ya. Seperti Homer, terus dikiaskan juga kepada sabu-sabu, ganja ya. Yang menunjukkan Islam relevan sepanjang zaman. Yang kelima, bagaimana peran mahasiswa. Ya, peran mahasiswa dalam mengimplementasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di kampus. Tadi kan di medsos, sekarang di kampus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan? Sudah? Izin, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Mana? Kok nggak ada suaranya? Bisa di-share. Halo? Ya, Ini PPT-nya bisa di-share. bisa di-share. Nanti Iya. YouTube-nya Apa saja yang di-share ya. YouTube-nya. Nanti YouTube-nya di-share. Jadi jenengan kalian nanti bisa lihat, oh, itu aku ya. Kalau lagi bingung, lagi susah ngaji tadi seperti itu wajahku. Ketahuan. Oh, bingung ya. Pak, Ya, silakan Mas Muhammad Januar. Ini soalnya ditulis di kertas atau di mana, Pak? Loh, belum tahu ya. Nanti ya. Nanti kita buat ini. Pengumpulannya nanti bagaimana, Pak? Buat apa itu, Mas? Buat grup, ya, grup WA ya. Oke. Grup WA, nanti siapa ketua kelasnya buat grup, judulnya PAI. Siap. Ya. Mohon izin Bapak, sudah bikin grup Bapak? Udah. Sudah. Udah, Pak. Grup Siap, PAI sudah. saja. Siap. Ya, yang PAI, Pak. PAI saja ya. Nanti saya diundang juga. Nanti saya share ya. Termasuk PPT-nya saya share nanti. Baik, Pak. YouTube-nya juga saya share. Baik. Sudah, tidak ada lagi pertanyaan? Berarti dikumpulkannya itu di grup ya, Pak?
Ya di grup, di kumpulan di grup, biar Oke. tahu saya nanti ya, saya koreksi satu-satu. Nanti yang salah saya tanyakan, kalau yang benar nggak usah, ya. Yang salah saja yang saya tanyakan. Baik, anak-anakku, adik-adikku, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Mendapatkan rahmat berupa ilmu yang barokah, ya, yang manfaat, yang maslahah dunia dan juga di akhirat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu yang akan datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makasih Bapak. Sama-sama. Saya live dulu ya.